Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nur Rahmah. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2019 Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisis tentang uji T, uji F, dan uji R2 menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, di sini saya akan membahas data siswa mengenai yang pertama motivasi yaitu X1, bakat X2, dan kemampuan yaitu Y. Masuk ke aplikasi SPSS, dalam variabel view, yang pertama saya mempunyai X1, yang kedua X2, dan yang terakhir yaitu Y. Dalam X1 terdapat motivasi, yang kedua yaitu bakat, dan yang terakhir yaitu kemampuan. Selanjutnya, untuk data kita pindahkan ke dalam data view. Setelah datanya berhasil dipindahkan ke data view, selanjutnya masuk ke analisis, pada regression, kemudian linear. Untuk kemampuan masuk kepada dependent, motivasi masuk ke independent, dan yang terakhir bakat masuk ke independent. Setelah itu, hasilnya sudah ada uji R, uji F, dan juga uji T. Maka kesimpulannya yaitu dasar pengambilan keputusan. Yang pertama uji T, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan rumusnya yaitu T tabel sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1. T dalam kurung 0,05 dibagi 2, 15 dikurangi 2 dikurangi 1. T dalam kurung 0,025 berbanding 12, yaitu hasilnya 2,178. Hasil di sini saya menemukan dalam distribusi T tabel, yaitu 2,1788. Selanjutnya yang kedua yaitu uji F. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dengan rumusnya yaitu F tabel sama dengan F dalam kurung K berbanding N dikurangi K, F dalam kurung 2, 15 dikurangi 2, F dalam kurung 2 berbanding 13, hasilnya 3,81. Hasil di sini terdapat dalam
variabel distribusi tabel F yaitu 3,81. Selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,553 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung min 0,610 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,178 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis kedua dalam kurung H2. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,240 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,236 lebih kecil dari T tabel 2,178 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Pengujian hipotesis ketiga dalam kurung H3. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,486 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,767 lebih kecil dari F tabel 3,81 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dengan perumusan hipotesisnya yaitu untuk H1 tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kemampuan. Selanjutnya, untuk H2 tidak terdapat pengaruh bakat terhadap kemampuan. Dan yang terakhir untuk H3 tidak terdapat pengaruh motivasi dan bakat secara simultan terhadap kemampuan. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,113. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 11,3%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.